سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح سبيل الدموع سبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah wa subhanallah. Masya Allah wa ni'mallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Wa ibadallahi taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allaha qala a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha bis-sama'. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Shalawat dan salamnya semoga terus dan dilimpahkan pada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Allah Rasulullah Agung Habibul Mustafa Sallallahu Habibullah wa Habibullah wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari keluarganya, para sahabatnya, para zuriyatnya, semuanya, umat-umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk di antaranya, yang mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita semua berharap mendapatkan syafaat Abu Hurairah ya Allah ya Rabbal alamin. Para ulama kami wal muhtaramin, para masyayikh wal asatidz kiram, al-khassa dan istimewa, khaliful mukarramin, sahibul fadilah, sa'adat fadilah semua. الذي لم يسمع اسمه تعظيما وتكريما ومحبة. Kumpul semuanya, tuan guru, hadirin jemaah yang al-fakir memuliakan, yang mudah-mudahan Allah muliakan dan yang Allah. Alhamdulillah wa syukurillah fi ni'matil tatimmus shalihat. Pada saat ini dengan atas nikmatnya Allah kita bisa berusaha, mudah-mudahan dengan asal nikmat ini kita bisa kembalikan nikmat ini dengan syukur kita, bertafakur, bermudah Allah, bermufalah bersama-sama. Dan insyaallah pada saat ini kami syukur kepada Allah Al-Fakir pada kesempatan untuk membelajarkan tuan guru kiranya yang biasanya menggurui kalangan mendengarkan. Insyaallah mudah-mudahan doakan Al-Fakir yang amat ini yang tidak tahu apa-apa ini ingin membacakan satu hikmah, satu mau'izah, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Bahwa kita tahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini buistu dikutami wal makarim wal akhlaq sebagai suri tauladan bagi kita semua, kata Rasul yang memiliki husnul khuluq yang sempurna. Dari mulai asal muasal ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diwujudkan oleh Allah, malaikat Jibril disuruh oleh Allah mengambil satu tanah yang akan dijadikan batu Allah yang baginda Rasul. Di mana tanah tersebut diambillah sebuah tanah. Kalau zaman sekarang biasanya usaha baik itu biasanya ketika baru lahir itu ada bekasnya, sedikitnya itu ada tanahnya, seperti tanah, adalah nama tanah. Nah tanah itu adalah tanah di mana kita akan wafat.
di mana tanah itu diambil meskipun orangnya orang Solo, kalau toh diambilnya di Serang Baru, matinya di Serang Baru, kuburannya di Serang Baru. Kalau itu tanah diambil daripada tanah yang bersuci di tanah Mahla, kurang bagaimana romannya Mbah Maimun meskipun tinggalnya di Indonesia, kalau memang tanah asal muasalnya di Mahla, tanah mulia beliau, maka akan bisa diambillah satu gumpal tanah yang kemudian tanah tersebut dibawa oleh malaikat Jibril kepada surga Jannatul Ma'ad, surga tertinggi. Kemudian di sana dicelupkan daripada satu penggawa min taslim, dicelupkanlah di sana, dicuci di sana, kemudian dihadapkan kepada baginda Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan kepada Allah Rabb, tanah tersebut yang asal muasal akan dijadikan nurnya baginda Rasul itu mengeluarkan keringat. Nah, dari keringat itulah diciptakan para anbiya Allah, para mursalinnya Allah, nabi-nabi Allah ciptakan dari nurnya baginda Rasul, dari keringat yang keluar dari tanah-tanah yang suci tadi. Yang 124.000 jumlah nabi dan rasul tersebut. Bahkan papan Nabi Nuh alaihissalam yang digunakan untuk membuat perahu pun ternyata itu jumlahnya 124.000. Sebanding dengan jumlah nelayan rambut janggutnya Nabi, dikyahnya baginda Rasul itu pun 124.000. Sebanding dengan jumlahnya para sahabat pada saat itu yang jumlahnya juga 124.000. Bukan kebetulan, melainkan inilah keistimewaan baginda Rasul. Itulah baginda Rasul, begitu nurnya baginda Rasul akan dimasukkan ke dalam rusuknya Nabi Adam alaihissalam, maka Allah menyuruh para malaikat iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, mereka bersujud. Illa iblis, terkecuali iblis laknatullah. Kenapa? Karena iblis itu tidak melaksanakan imtisalu awamirillah. Jadi seseorang makhluk Allah yang membangkang atas perintah Allah disebut iblis karena imtisalu awamirillah. Ia tidak mau melakukan apa kehendak Allah. Ia tidak mau melaksanakan apa perintah Allah. Ia tidak mau menjauhi apa yang Allah suruh menjauhinya. Maka boleh jadi iblis itu yang asli ada yang KW. Kalau yang asli mungkin ketika dibacakan sholawat, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka tahu. Kalau iblis yang KW kan, hakikatnya iblis itu ya mereka yang tidak melaksanakan imtisalu awamirillah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak mematuhi anjuran Rasulullah. Maka setiap orang yang di dalamnya ada nurnya baginda Rasul akan dimuliakan. Nabiullah Adam selamat itu karena ada nurnya baginda Rasul. Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam bisa selamat dari 10 Rajab sampai 10 Muharram terombang-ambing di atas laut, di atas banjir yang begitu luar biasa, itu karena ada nurnya baginda Rasul. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga bisa selamat daripada kobaran api yang dijalankan oleh Raja Zalim Namrud laknatullah, itu pun selamat karena ada nurnya baginda Rasul. Nabi Daud alaihissalam juga bisa menaklukkan Jalut hanya dengan sebuah ketapel, namun ketika hendak melemparkan ketapel tersebut, Nabi Daud alaihissalam bertawassul kepada baginda Rasul bijahi khatamun nabiyyin sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah diketapelkan. Terkena adanya Jalut, orang yang gagah perkasa, sakti mandraguna, tertawa tulang besi, jatuh hanya dengan sebuah ketapel karena nurnya baginda Rasul.
maka keagungan tersebut mesti kita dapat karena kita pun adalah anak cucunya Adam alaihissalam. Adam adalah kakek buyut kita. Secara otomatis setiap orang harus memiliki nurnya baginda Rasul karena alam semesta ini diciptakan daripada nurnya baginda Rasul. Salah satu cara supaya kita bisa menemukan nurnya baginda Rasul, maka ikutilah baginda Rasul. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Ada husnul khuluq di dalamnya. Ad-dinu husnul khuluq. Sedangkan agama itu adalah bukti pekerti yang baik. Akhlak, adab itulah agama. Bahkan kata Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seseorang yang mukmin yang sempurna keimanannya, yang baik betul lurus keimanannya ialah ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim yang memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, bukan memiliki kepintaran, bukan memiliki kecerdasan, bukan memiliki harkat martabat yang tinggi, melainkan adalah husnul khuluq, akhlak budi pekerti yang baik. Maka kata ulama, cara kita untuk meraih husnul khuluq tersebut, kita harus mengikuti jejak Rasul. Kita harus bisa mengikuti tuntunan baginda Rasul. Ada 4 hal, yang lain menyebutkan ada 3 hal cara supaya kita bisa mendapatkan husnul khuluqnya baginda Rasul. Sehingga kurang bagaimana hebatnya setiap orang yang di dalamnya ada nurnya baginda Rasul akan dimuliakan. Di Indonesia udah viral Habibuna yang besar bila bagaimana tidak dimuliakan. Semakin orang memuja semakin banyak yang mencintai, datang disambut karena ada nurnya baginda Rasul yang memancar di sana. Padahal kita juga sama orang, padahal yang lain juga sama duduk baginda Rasul, tapi kenapa? Karena semakin terangnya nur baginda Rasul akan semakin mulia seseorang tersebut. Kita belajar supaya bisa seperti itu karena kita punya harapan yang tinggi, himmatul azimah, himmatul ula, cita-cita yang tinggi sebagai seorang mukmin bisa mengikuti daripada jejak pimpinan kita Sayyidul Basar, Sayyidul Saqalin baginda Rasulullah SAW. Ada ulama pertama kita harus mulai beribadah, kemudian setelah riyadhah kita mujahadah, kemudian kita muraqabah. 3 step ini, urutan ini mesti kita laksanakan, pelajari sedikit demi sedikit. Al-Fakir ini judulnya hanya membacakan, bukan menggurui, bukan berarti bisa tidak sama-sama. Riyadhah atau dalam bahasa Arab riyadhah itu olahraga atau membiasakan atau menjadikan rutinitas yang tidak terputus-putus. Tetapi menurut ahli sufi bahwa riyadhah ini pengertiannya berbeda. Membersihkan qalbu kita, membersihkan hati kita daripada setiap sifat-sifat madmumah. Sifat-sifat yang tercela diganti dengan sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Dalam artian kita belajar meriyadhahi diri kita, riyadhatun nafsi, menggembleng hati supaya selalu senantiasa ingat kepada Allah, berserah diri kepada Allah, segala apapun hakikatnya dari Allah. Dalam surah Al-A'la kita sudah sering dengar, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sesungguhnya orang yang suka membersihkan hati, dan Allah akan mencintai orang-orang yang membersihkan. Bahagia orang yang bisa membersihkan. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma
alaihi wasallam. Bersihkan hati kita dengan cara kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Rasul. Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Amar ma'ruf kita laksanakan, tanha 'anil fahsya'i wal munkar kita tinggalkan. Amar ma'ruf setiap perintah Allah baik yang zahir maupun yang batin kita laksanakan. Keburukan kita jauhi baik fahsya ataupun munkar. Fahsya keburukan yang timbul daripada nafsu. Munkar adalah pengamalan bentuknya. Ibarat kata fahsya adalah maksiat batinnya, munkar adalah maksiat zahirnya. Orang sudah tidak suka mabuk, orang sudah biasa melaksanakan sholat, orang ini sudah tidak maksiat lagi secara badannya, secara zahirnya, tetapi secara fahsya belum tentu orang bisa menjauhinya. Artinya masih ada unsur ria, masuk, kikir, rezeki dan lain sebagainya. Berarti ini orang belum bisa meninggalkan fahsya. Maka kita belajar untuk meninggalkannya. Jalan-jalannya itu mesti ijtihad. Ijtihad itu ataupun mengerjakan kewajiban minal faraid wan nawafil, baik fardu ataupun sunat kita laksanakan. Kemudian berpuasa sesering mungkin, tanggal 13, 14, 15, tengah-tengah bulan diiringi dengan sendiri Kamis, supaya meriyadhahi riyadhatun nafsi, membersihkan diri kita. Ketika diri ini diajak selalu ibadah, maka diri ini akan meninggalkan kecenderungan untuk meninggalkan maksiat. Meskipun tidak dipaksa-paksa, akan secara sendirinya akan menjauhi maksiat. Memperbanyak zikir kita dan lain-lainnya. Kemudian ada lagi musyahadah atau mujahadah. Mujahadah itu ibarat kata jihad sabil. Tetapi jihad di sini untuk meriyadhahi diri kita sendiri adalah musyahadatus sabil, yaitu memerangi hawa nafsu kita, memerangi keinginan kita. Dari mulai cara kita memilih sesuatu, itu setelah kadang suka salah mengartikan ada hadis i'malu lid dunya ka'annaka ta'isu abadan wa i'malu li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Bekerja untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya, bekerja untuk akhirat seakan-akan esok pagi tidak akan mati. Maksudnya ketika kita mengerjakan dunia, jangan punya anggapan karena nggak beres, urusan dunia itu masih panjang. Seakan-akan hidup selamanya, bukan. Seakan-akan urusan dunia itu masih luas. Bukan dalam artian seperti itu, tetapi apabila ada dua pilihan antara urusan ukhrawi dan urusan duniawi, maka pilihlah urusan ukhrawi. Kenapa? Karena waktunya itu sempit. Karena katamu dan tidak ada lagi waktu, karena besok kita akan mati. Jadi artinya waktu untuk akhirat itu sempit. Tidak ada pilihan lain. Ketika ada pilihan dunia dan akhirat, yang dipilih akhirat karena tidak ada waktu lagi untuk mengejar akhirat. Waktunya sangat singkat. Lalu kita abaikan duniawi, akhirkan, artinya tidak didahulukan. Karena apa? Karena waktu untuk dunia itu terlalu luas, terlalu banyak melampaui melebihi daripada pengejaran kita mengejar akhirat. Maka disebutlah mujahadah atau jihad sabil, memerangi diri kita di dalam memerangi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala sering mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus memerangi hawa nafsu tersebut. Selain berriyadhah, bermujahadah, dan yang terakhir adalah maqam muqarabah atau muraqabah, ta'aruf. Kalau seingatnya logatnya ngintip-ngintip, orang Sunda ngintip-ngintip, secara bahasa ngintip atau ngintip. Orang itu harus bisa muraqabah. Pertama step-stepnya kalau orang menikah akan ada muraqabah ahadiyah, muraqabah ma'iyah,
beribadah seakan-akan ia melihat Allah. Jika lo tidak melihat Allah, seakan-akan ia dilihat Allah. Anta'budullah ka'annaka tarah. Ilam yakun, kalau seandainya kamu tidak bisa melihat Allah, maka tarah, Allah melihat. Orang yang berubah itu ialah orang yang tenang hatinya, tentram hatinya, tidak ada gundah-gundah, tidak ada rasa risau, tidak ada apapun berlalu di dalam hidup. Sukunun anteng, artinya dia diam saja. Biharakatika wa sukunika, baik di dalam geraknya, perilakunya. Walihawatika, dalam setiap liriknya. Wa tarafatika, dalam setiap kejap matanya. Innaka wa iradaka wa suhibu halati, karena setiap apa kehendaknya, setiap apa perilakunya itu tidak lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu nadirun ilaika wa mutalli'un 'alaika la yakhfa 'alaihi minka. Allah melihatnya, Allah selalu menatapnya, dan ia tidak takut bahwa karena Allah selalu menatapnya. Maksudnya setiap apapun perilaku, polanya, tingkah lakunya, ia selalu merasa dirinya itu selalu diawasi oleh Allah. Merasa bahwa setiap perilakunya selalu dipandang oleh Allah. Kalau dalam ilmu tauhidnya biasanya kan supaya orang bertobatnya ketika belajar tauhidnya, Allah itu alimun, Allah itu hadirun, Allah itu basirun, Allah itu sami'un, bahwa Allah itu memiliki sifat sama, wasot, alam, ilmu, ayat sama, itu sifat. Yang namanya sifat tidak bisa lepas daripada zat. Hijau ini tidak bisa dilepaskan daripada sorban ini. Tidak ada hijau kemudian ada sorban, yang ada sorban hijau. Putih nempel di peci nggak bisa dipisahkan, putihnya saja, pecinya saja nggak bisa. Atau kotak nempel di meja, kotaknya diambil, tinggal mejanya, tidak bisa. Karena sifat selalu beriringan dengan zatnya. Sifat itu butuh kepada kebenaran. Sedangkan Allah bukanlah sifat, tetapi Allah memiliki sifat ilmu, yang artinya ketika ada sifat ilmu, di sana ada Allah. Allah itu alimun, yang maha mengetahui. Berarti ketika kita bersembunyi di tempat yang gelap, Allah tahu, berarti Allah di mana? Ya begitu. Ketika kita lari ke ujung timur, Allah mengetahui kita ada di ujung timur, berarti Allah ada. Tetapi tidak bisa disebutkan di timur, karena tidak ada. Allah itu tidak membutuhkan tempat, tetapi secara pemahaman sifat tidak bisa lepas daripada zatnya. Bahwa putih itu tidak ada hakikatnya, putih terkecuali putih nempel di tempat yang lain, di benda yang lain. Putih nempel di pewarna, masuk ke peci jadi peci putih, nempel di baju jadi baju putih, nempel ke dinding jadi dinding putih. Hakikatnya putih itu tidak bisa sendiri, selalu nempel di tempatnya. Maka ketika Allah ilmu mengetahui, dimanapun Allah tahu, berarti Allah ada. Oh, Allah tahu segala hal. Allah ada di mana? Dalam segala hal Allah ada. Dalam setiap keadaan Allah ada. Kenapa? Karena ilmu Allah tahu, berarti Allah pun ada. Tetapi kita mesti memahami bahwa Allah itu wahdaniyat fil zat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al. Allah satu di dalam sifatnya, Allah satu di dalam zatnya, Allah satu di dalam af'alnya. Maka pantas Al-Qur'an Nabawiyyah la ilaha illallah, ketika lahnya dianggap la nahi, berarti lil-ifradil, lil-istibraqil, ifradil jinsi, menghabiskan seluruhnya. Artinya ada makna yang tersifat di dalamnya, yaitu la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan terkecuali Allah, dan tidak ada yang wujud terkecuali wujudnya Allah.
Maksudnya, tujuannya apa? Kita harus mengimani tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada yang wujud terkecuali wujudnya Allah. Hakikatnya orang mengamalkan, memahami lak tersebut agar mencetak seseorang menjadi seseorang yang mukmin, seseorang yang benar-benar percaya, tasdik, qabul dan imtihan bahwa segala sesuatu itu benar, mesti diterima, juga mesti diakui karena hakikatnya memang hanyalah Allah. Maka segala sesuatu yang lama, yang qadim, jangan dikalahkan dengan yang jadid. Karena tidak akan ada yang jadid kalau tidak ada yang qadim. Yang baru itu tidak ada, yang ada adalah yang terdahulu. Berarti ketika ada yang baru, jangan melupakan yang terdahulu. Hakikatnya masjid ini dahulunya memang tidak ada, kemudian sekarang ada. Jangan menatap dengan mata basirah bahwa masjid ini ada. Hakikatnya tidak ada, yang ada adalah yang terdahulu, yang qadim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang melihat masjid, mesti ingat kepada yang qadimnya, ingat kepada Allahnya. Melihat benda, ingat kepada Allahnya. Mendengar suara, ingat kepada Allahnya. Melihat sesuatu, merasakan sesuatu, mesti ingat kepada Allahnya. Maka la ilaha illallah tujuannya agar seseorang menjadi seorang yang mukmin. Kalau la ilaha illallah, la ma'budu illallah, tujuannya untuk mencetak seseorang agar menjadi muwahhid, alias mukmin yang bertauhid. Jadi ada keterkaitan, nggak bisa la ma'budu kalau nggak ada la mawjuda. Mesti meyakini dulu keesaan Allah baru mentauhidkannya. Nggak tahu apa yang mau ditauhidkannya, berarti menauhidkan itu tidak ada Tuhan yang harus kita sembah dengan sebenar-benarnya. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah terkecuali Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang dipertuhankan untuk kita sembah. Hanya menyembah kepada Allah. Kalau orang menyembah Allah tapi percaya kepada yang lain, berarti belum lama sudah. Orang ini rajin ibadahnya, tetapi orang normal masih percaya, berarti belum lama sudah ibadah kepada Allah, nyembah sama Allah, percaya juga nyembah sama selain Allah. Kemudian lamat lupa supaya mencetak seseorang menjadi muttaqin. Karena lamat lupa itu menuntut agar kita beribadah sesuai dengan syariat tuntunan Rasul. Maka ketika kita memahami lamat lupa, haruslah kita meyakini ini tujuannya mencetak seorang muslim supaya jadi muttaqin. Karena seorang yang bertakwa itu ya orang yang benar-benar takwa, menjalankan perintahnya, menjauh setiap larangannya, tetapi harus lamat lupa sesuai dengan perintahnya. Jangan yang tidak ada Allah perintahkan kita buat sendiri-sendiri. Terkecuali dikiaskan, kecuali ada ijma'nya dari dulu nggak ada, sekarang dibuat-buat. Tetapi perbuatan baru ini memang baik, ada dari sananya, cuma dikiaskan, itu diperbolehkan. Kemudian lama sudah mencetak seseorang supaya menjadi mukhlisin, orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah, tidak ada maksud tujuan terkecuali Allah. Menjadi seorang yang mukhlisin ini memang salah satu PR berat bagi kita, karena seorang yang ikhlas itu sangatlah susah. Seseorang muttaqin saja sudah susah. Orang yang bertakwa kadang takwanya hanya untuk dirinya, amal ma'ruf ya untuk dirinya, nahi anil fasad juga untuk dirinya, sholat untuk dirinya, anak sama istri belum bisa berani aja, tetangga belum berani juga aja. Kita udah bisa meninggalkan yang haram, tetapi sanak saudara belum bisa meninggalkan yang haram, kita belum bisa mengajaknya. Disebutlah sholihun, orang saleh. Dia hanya bisa berbuat baik, menjadi seorang bertakwa, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Nggak bisa ngajak orang lain, disebutnya sholihun. Ini
orang soleh. Khairul linafsihi la liwari, baik untuk dirinya, gak bisa ngajak sama orang lain. Maka yuhibbun nas, ia akan dicintai oleh orang lain. Nah, gitu aja masing-masing kan mau pergi ke masjid, zikir-zikir aja dia jaga di sini. Kalau enggak di depan ngopi, main satu terus. Kita mah yang namanya belum bisa ngajak orang lain. Udah ayah yang rajin sholatnya, ayah yang rajin zikirnya, ibu yang masih masakin, ngurusin rumah, udah kita ngajak zikir, dia tahu secara sepintas orang lain akan suka. Nah gitu, nggak usah ngajak-ngajak terus sendiri baiklah masing-masing. Cuma itu nas, orang lain akan suka kepada kita, dicintai. Orang soleh, siapa yang nggak suka sama orang soleh? Itu mah orang soleh. Ada lagi orang yang bisa mengajak orang lain. Khairul nafsihi, baik untuk dirinya juga baik untuk orang lain. Ya bisa sholat malam, bisa juga bangunin istrinya sholat malam. Ya bisa sedekah, juga bisa ngajarin anaknya sedekah. Ia bisa bersosialisasi tetangganya, gotong royong, juga bisa ngajak orang lain untuk gotong royong bangun masjid. Ini orangnya disebutnya orang muslim. Kakak saya namanya Sholahuddin, anaknya muslim. Kata saya ini satu soleh, satu muslim. Oh, abah saya ngasih nama anak sama cucunya. Jadi ingat, mudah-mudahan kalau bapaknya soleh, anaknya jangan soleh, harus muslim. Jangan baik untuk dirinya, tetapi juga bisa ngajak untuk yang lain. Maka al-dumunah dibenci dengan model kayak gini. DKM tiap hari boro-boro, ayo warga yang mau bantu, kata orang gak semua pasti ada. Dan berisik banget. Kamu sibuk ngajakin saja itu. Apa-apa ngajak itu sendiri baiklah. Kalau berbuat baiknya orang berbuat baik, ngajak kebaikan itu pasti ada yang dibenci. Ngapa? Urus aja urusan masing-masing. Orang yang semakin tegak menegakkan dengan tegas amal ma'ruf nahi munkar, semakin dibenci oleh orang lain. Jadi gak enak kalau imam besar itu dibenci, benar memang orang muslim. Emang itu kehalusannya. Rasul ketika menjadi seorang yang saleh dicintai oleh kafir-kafir Quraisy, bahkan diberikan gelar al-amin. Tetapi ketika sudah ada perintah nubuwah, ada risalah untuk menyampaikan wahyunya, Rasul langsung dibenci, dicaci, dimaki. Bukan oleh siapa-siapa, oleh pamannya sendiri. Bahkan kakeknya tidak mau menerimanya. Bahkan sanak saudaranya juga mengikuti beritanya. Kenapa? Karena seorang yang muslim. Rasul dibenci, yang tadinya disanjung-sanjung, disayang-sayang, karena Rasul baik untuk dirinya. Ibadah Rasul sendiri, ibadah Rasul enak-enak, kamu rokok, yang ada dia sendiri, orang lain cinta dari kecil. Tetapi ketika ada syariat untuk menyuruh Rasul menyebarkan Islam, disiri wa alaniyat lohirah, sembunyi ataupun terang-terang, disitulah yang mencintai jadi pertama. Jadi kalau semakin kita mengajak kepada kebaikan, gak heran, jangan aneh kalau ada orang yang benci. Itu sudah sunnah Rasul aja seperti itu, apalagi kita. Tetapi dua-duanya tidak ada yang masalah. Nanti diadu-adu, ini kiai yang pro, yang ini yang nggak pro, itu yang salah itu kita. Dan kata si Ahmad bin Mu'attillah, kalau kalian memandang seseorang ahli ibadah, tetapi tidak baik perilakunya, tetapi ahli ibadah. Ada lagi seseorang yang bukan ahli ibadah, tetapi punya pekerti tutur katanya baik. Mana yang lebih baik di antara keduanya? Orang baik, ahli ibadah, tetapi kurang baik dalam perilakunya. Ada orang yang kurang baik perilakunya, ibadahnya baik. Ada yang ibadahnya kurang baik, sopan santunnya, adabnya, dermawannya luar biasa, tapi nggak mau ibadah. Kira-kira bagusan yang mana? Yang baik tapi nggak berakhlak, yang berakhlak tapi nggak ada ibadah. Kira-kira yang mana? Mana yang masalah? Yang masalah itu kita yang pilih. Yang masalah itu dan kita yang pilih. Kenapa kita pilih? Lalu kita di mana? Baik juga kagak, punya ada ukuran ibadah pun kita tentuin orang lain. Nah ini kesalahan kita. Kita selalu komen, ulama aku dibanding dengan orang yang nilainya orang bodoh. Kan jawabannya pasti
salah. Oh ini ulama yang jihad fisabilillah amal ma'ruf luar biasa. Nah yang ini diam-diam baik pondok. Ada yang salah tidak, semuanya baik. Semuanya baik. Yang salah itu kita. Maka pantas ketika hadis amal ma'ruf itu sering ditafsirkan dua hal. Karena ada lagi menasihati. Kalau seandainya nggak mampu dengan tangan kita, baiklah menasihati bagi lisannya cukup dengan lisan. Baiklah menasihati kalau juga nggak mampu bagi qalbi dengan hati kita bahwa ada ampun iman. Kata ulama itu iman yang paling rendah kalau hanya orang menegakkan amarah dengan ngaji ngaji. Orang mampu itu urusannya lain lagi. Biar itu tugas kita kan ngaji. Orang benci cuma dalam hati gimana lama? Karena hadis tersebut ada dua tafsir. Yang pertama, memang tingkatan keimanan dalam amar ma'ruf itu ditentukan kalau dengan powernya, dengan kekuatannya, dengan tenaganya, baru iman yang lebih rendah lagi dengan lisannya, dan paling rendah dengan hatinya. Tetapi dalam pendapat yang lain juga ulama menyebutkan seluruhnya baik. Bukan berarti dengan hati imannya sedikit, imannya kecil, kekuatannya lemah, melainkan itulah cara berjuangnya. Mereka ada yang berjuang secara dakwah, memang harus lemah lembut. Kiai pondok pesantren yang ikut dakwah, memang itu dakwah, namanya dakwah pasti lemah lembut. Tidak ada dakwah kemudian ya. Loh itu kok bukan dakwah, namanya itu mahasiswa, harus tegas, berani dengan lantang. Itu memang tugasnya, jangan turunkan takbir Allahu Akbar. Itu mah dakwah. Kalau Islam pasti dengan lantang, dengan keras apapun di depan mana, ya dengan tegas kita berani. Namanya juga Islam. Tergantung bidang dakwahnya, mau bidang dakwah berarti harus bidang Islam tegas. Gak heran kalau orang banyak membencinya. Yang terakhir jihad, ini yang paling luar biasa. Jual saja seseorang banyak kali. Padahal tujuannya adalah matluba ilallah, mencari matluba ilallah. Agar ibadahnya itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Ya kami dakwahnya mesti lemah lembut, kami juga dia mesti tegas, beringas, harus benar-benar gagah, nggak bisa santai-santai kalau. Ya memang itu tujuannya sesuai dengan syariat jalan-jalannya masing-masing. Yang kita yang nggak ngaji, apalagi saya kata masa iya bagi Islam itu enggak keras, tetapi seluruh ya memang. Tetapi dalam bidang dakwahnya lemah lembut, dalam bidang Islamnya Rasul ketika perang ya pegang pedangnya, angkat pedangnya. Enggak selalu dengan lemah lembut, ditancapkan, diibaskan. Karena itu memang jalannya. Maka maksud tujuanlah yang fadla mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda. Tujuannya mencetak orang mukmin, mencetak orang yang wahid, mencetak orang yang muttaqin, yang terakhir mencetak seseorang menjadi mukhlisin. Yang kalau mukhlisin kita pengennya sih mukhlisin yang benar-benar mukhlisin. Tapi apalah daya tingkat kemampuan kita nggak setinggi orang-orang benar. Kita baru bisa ikhradul haq bi qasdil ibadah, maaf duniawiyah. Kita ikhlas beramal, kita ikhlas membantu, tapi mudah-mudahan dengan kita membantu agama Allah, Allah berikan kemudahan kita dalam urusan kita. Itu ikhlas. Ikhlas ya ikhlas. Tapi yang ikhlas bangun masjid ikhlas, tapi mudah-mudahan saya sumbang ke masjid, jadi saya nambah. Ini orang ikhlas. Ikhlas benar, diterima ikhlasnya, diterima benar ikhlasnya benar. Cuma tingkatnya ada ikhlas yang level bawah. Kita nggak perlu begitu. Tetapi kita pengen tahu bagaimana sih orang yang di atas itu ikhlasnya. Orang yang di atas nggak punya kepengen seperti itu. Ini bukan kita, ini mah tontonan bagi kita. Ini tontonannya orang soleh itu amalnya seperti ikhradul haq bi qasdil ibadah mahjujil fuqara. Anak bantu masjid, anak sedekah, saya bantu orang lain, nggak ada keinginan urusan anak lancar. Yang punya keinginan supaya bisnis saya maju, rezeki saya berlimpah, sedekah supaya tolak balas, saya nggak berharap seperti itu. Tetapi saya berharap mudah-mudahan ada nilai pahala yang besar di akhirat nanti bisa saya petik satu teman bana masjid dan Allah baitan
derajatnya. Orang yang membangun masjid, Allah akan bangunkan istana di surga. Saya pengen dibangun istana, saya bangun masjid ini dengan harapan punya istana nanti di surga. Kalau nggak ada istana, masa iya sih Allah nggak masukin kita mau istana yang dari siap? Tujuannya akhirat ini orang ikhlas, tetapi kalau model kita kan belum sanggup. Tetapi kita belajar ke sono, belajar, namanya belajar marjah ini, nggak mau betah di bawah terus. Kita berharap mudah-mudahan setiap amal itu tujuannya buat apa nih ya sini? Mudah-mudahan ada pahalanya dan dapat. Mau pengen apa? Ada sedikit hidup pengen apa? Ini ada jalan punya hajat, agak punya hajat apa? Saya pengen sama Rasulullah mudah-mudahan punya pahala yang besar. Ini orang ini dan kalau kita nanya janjikan motor apa? Yang mudah-mudahan usahanya yang buka warung baca tahlil dulu ini supaya berkah, rezekinya bertambah. Ini ikhlas, nggak ada yang salah. Cuman kalau kita melihat orang soleh nggak seperti itu ikhlas. Ada yang lebih soleh lagi, ba'dun min awliya Allah. Sebagian di antara wali-walinya Allah, para anbiya, para rasul amalnya nggak mikir-mikir akhirat, nggak mikir-mikir dunia. Jadi udah tahqiqul uluhiyah. Memang tugasnya nyata-nyatanya dia hanya beramal untuk ibadah saja. Kenapa sampean sholat? Lillah. Kenapa sampean sedekah? Lillah. Nggak pengen gitu surga? Kagak, ini perintah Allah. Saya nggak berharap pahala. Saya juga nggak berharap apa-apa. Saya diciptakan hanya untuk ibadah. Jadi ini tidak ibadah saya. Ini kewajiban saya. Kalau kewajiban nggak usah ngomong. Soleh bener doang. Sholat malamnya 5 waktu nggak pernah. Itu mah bukan orang soleh. Yang itu kewajiban. Nggak perlu disebut soleh. Itu mah kewajiban. Orang baru rajin sholat 5 waktu disebut soleh. Akhirnya nggak mau nambah sunnah. Itu mah tugas pokok. Kalau tugas nggak belum ada bonus. Kalau nambah lembut nggak bonus. Berarti kalau kita pun ibadah kepada Allah, nanti kenapa? Ibadah. Ya ini semata-mata ibadah. Melaksanakan terus ibadah. Nggak berharap akhirat, nggak berharap surga dan neraka sampai seperti ini. La ilaha illallah. Itu kenyataan ikhlas yang sangat tulus. Ya Allah, saya tidak pantas masuk surga. Karena memang ibadahnya saja dibantu oleh Allah. Apalah daya amal tidak ada. Karena amal ibadahnya pun ini digerakkan Allah, dibantu Allah. Amalnya ada. Tetapi kalau aku masuk neraka, sebenarnya sih pantas. Kalimat pantas. Tetapi karena nggak Allah, nggak mau. Sebenarnya pantas saja masuk neraka. Pantas kita. Tapi kita nggak sanggup kalau harus masuk nerakanya Allah. Ini pernyataan ikhlas. Ya, yang dipikir supaya memang mengingatkan kepada kita orang yang bodoh. Jadi tujuan kita itu memang tujuannya adalah ridhonya Allah. Surga neraka itu bukan jadi patokan. Nggak tahu surga bagaimana, neraka juga bagaimana, kita nggak tahu. Karena orang yang dapat ridhonya Allah meskipun masuk nerakanya Allah nggak bakalan terasa panas. Orang yang udah minum haulnya bagi Rasulullah, lanat mabadahu abadan. Orang yang sudah minum dia akan merasa haus lama-lamanya. Walau karena masuk ke dalam neraka gak bakalan kehausan, gak bakalan kepanasan. Mau udah minum hausnya baginda Rasul, itu baru sapaatnya baginda Rasul, apalagi ridhonya Allah. Masuk neraka jadi masalah, gak panas ada. Baru minum hausnya baginda Rasul karena dapat sapaat Rasul, diberikan minum dari telaganya baginda Rasul. Orang ini gak bakalan kepanasan meskipun masuk nerakanya Allah. Apalagi dapat ridhonya Allah, itu masuk neraka ya, nggak apa-apa sih, penting saya ridho, Allah ridho kepada saya ridho. Kira-kira masuk neraka sakit kagak? Kenapa udah dapat ridhonya Allah? Yang dicarinya itu maksud dari itu ridhonya Allah. Ini mah orang-orang yang luar biasa. Ini mah iklan bagi kita para pemimpin. Maka orang-orang yang menjiwai la mawjuda, la maqsuda, la matluba, la ma'buda, kalau dia menjiwai dalam dirinya disebut sahiyah tayyibah, yaitu bersih dirinya. Kalau satu kampung berarti qaryah tayyibah. Kalau satu negeri berarti baladun tayyibah. Ini yang baladun tayyibah, negeri yang sudah menjiwai empat tersebut. Setiap ia beramal dengan Allah
sesuatu sesuai dengan aturan Allah. Setiap ia melangkahkan ini mencari ridhonya Allah. Setiap apapun tujuannya bukan harta, bukan jabatan, melainkan ridhonya Allah. Maka ada ulama sebelum kita melakukan pekerjaan supaya empat-empatnya ini bisa kita tanamkan di dalam hati. Sayyiduna Muhammad mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, bahwa ketika sebelum kita melangkahkan kaki kita untuk bekerja, melangkahkan kaki kita untuk usaha, melangkahkan kaki kita untuk ibadah, apapun itu kegiatannya, maka tundukkan dulu hati kita, tundukkan kepala, tenangkan jiwa, tidak ada yang dipikirkan kecuali Allah. Fokus sebelum kerja dulu sebentar itu sih. Ada rumah yang tundukkan hati, fokuskan hati, ingat diri kepada Allah. La ilaha illallah, baca dengan lisan, rasakan hayati dengan hati. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Ya Allah, saya di sini seperti ini, begini. Ini semua adalah gerakmu, ini semua adalah pekerjaanmu ya Allah. La ilaha illallah, la ma'budu illallah. Ya Allah, di atas takdir ini, kalau saya jadi seorang karyawan, inilah takdir saya. Saya jadi seorang alim, inilah takdir saya. Saya jadi seorang pedagang, inilah takdir saya. Saya jadi apapun, inilah di atas takdir ini ya Allah. Jadikanlah supaya saya selalu bisa berbakti kepadamu ya Allah. La ilaha illallah, la madruga illallah. Saya kerjakan ini semata-mata karena perintah ya Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang saya harapkan, tujuan saya melangkahkan kaki ini hanya untuk mencari ridhomu ya Allah. Rezeki gak dapat, sing penting ridho dapat. Usaha agama sing penting ridhonya dapat. Apapun yang kita cari tujuannya ridhonya Allah. Harta itu bukan tujuan, jabatan itu bukan tujuan, tapi ridhonya. Kalau Allah sudah ridho, maka akan turun yang namanya maunan pertolongan. Kalau sudah ada pertolongan, pasti akan ada saada kebahagiaan. Cari ridhonya, Allah berikan pertolongan. Kalau Allah sudah tolong, Allah akan berikan fadlah, anugerah daripada anugerah jadilah saada. Kata Sayyiduna. Jadi dicari ridhonya Allah supaya dapat makna, dari makna mendapatkan fadlah, dari fadlah mendapatkan saada kebahagiaan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Lalu bersakar Allah. Insya Allah tujuannya mau kerja benar-benar sudah tancapkan niat di awal, sudah bulan maka insya Allah kesananya kan kalau berangkat, kalau kata orang sudah memburu-buru, ayo malah kesiangan sarapan dulu di jalan kebun dan nyampe ke sana kerja juga apa. Tapi kalau diawali dengan niat benar, la mawjuda, la ma'buda, la matluba, la ma'buda. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar rumah, doa keluar rumah mau kerja, doa keluar rumah mau melaksanakan sesuatu. Maka insya Allah ketika kita bisa sedikit-sedikit mengucapkannya, mudah-mudahan bisa menjiwainya. Karena kalau sudah menjiwainya, insya Allah di sana ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini itu saja yang dapat aku sampaikan. Jadi kesimpulannya kita itu harus selalu untuk meningkatkan ibadah kita. Yang sekarang tidak seperti ini, jangan betah dalam keadaan kita sekarang. Karena tujuan kita itu yang mendapatkan rezeki besar maupun seorang musuh ilallah itu intinya adalah bergerak. Nah, kenapa kita harus menjemput rezeki? Kenapa rezeki harus dijemput? Kan di dalam Quran dari ayat Nayatakillah ayat Allah itu orang wama min dabbatin illa Allah menciptakan hewan melata. Orang yang berkaki, hewan melata dabba itu hewan melata yang bisa berjalan. Artinya dalam tafsirnya kata ulama, orang itu kalau mau rezekinya banyak harus bergerak. Jadi kalau mau nilai keimanannya naik juga harus bergerak. Artinya jangan bergerak di satu makam. Hari ini kita sudah bisa seperti ini, esok lusa
Mungkin kedepannya kita harus mengajar. Udah biasa sholat fardu ditambah sholat sunnah, udah biasa sholat sunnah ditambah sholat sunnah. Terus ditambah minimal ada azam, keinginan yang berat akan merubah diri jauh lebih baik. Kenapa? Karena dunia itu sempit, akhirat itu sempit. Nah, dunia itu terlalu luas. Mungkin itu saja yang dapat Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Fakir mohon maaf apabila ada yang salah mohon diluruskan. Astagfirullah qauli bil amal laqad nasabtu bihi nazar min al-wudhu sa'al bayi wafa atau bahwa qawli ya qahar wa qalilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى